Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif dari Prodi Teknik Informatika Unisnu Jepara. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan proses pembuatan database MySQL di SAMPP mengenai seputar Data Definition Language dan Data Manipulation Language. Kita langsung ke aplikasinya saja, SAMPP. Untuk menjalankan, kita start yang bagian Apache dan MySQL. Kemudian kita bisa langsung ke shell atau kita masuk ke CMD. Untuk kita masuk ke MySQL-nya, ke SAMPP-nya terlebih dahulu, kita masuk ke direktorinya. SAMPP MySQL. Untuk nyambung ke MySQL, kita ketik MySQL menu root spasi main p, password kita enter saja. Kemudian kita langsung membuat database menggunakan perintah create. Nama database NIM1301, kemudian nama databasenya inventory gudang, jangan lupa titik koma. Untuk menggunakan database yang telah kita gunakan, kita menggunakan command use, kemudian nama databasenya. Untuk perintahnya jangan sampai salah atau tidak nanti yang keluar error, teman-teman. Pada database ini kita akan membuat 4 tabel. Yang pertama tabel customer, yang kedua tabel produk, yang ketiga tabel checker, yang keempat tabel gudang. Yang pertama kita buat tabel customer dengan perintah create tabel, kemudian nama tabelnya, tabel supplier, kurung tutup, kurung buka, kemudian yang pertama kita buat ID supplier char 6 not null primary key. Untuk ID supplier ini menjadi primary key pada tabel supplier. Kemudian nama suppliernya varchar 10 not null. Nama supplier, alamat, varchar 10 not null. Kemudian no telepon, integer not null. Untuk melihat tabel apa saja yang telah kita buat, kita menggunakan perintah show tables, jangan lupa titik koma. Nah, tabel yang udah kita buat tabel supplier. Kemudian kita masuk untuk input data pada tabel supplier dengan perintah insert into nama tabel, kemudian values.
Jangan lupa diawali dengan kurung buka. Tanda petik untuk data string, kode supplier SP01, kemudian nama supplier Xiaomi, alamatnya Kudus. Untuk no telepon, karena datanya integer, kita tidak perlu untuk kasih tanda petik di awal dan di akhir. Kurung tutup, koma, kemudian enter. Untuk supplier yang kedua, Samsung, alamatnya sama Kudus. Untuk nomor teleponnya 08989. Supplier yang ketiga kita Oppo, alamatnya juga Kudus. Nomor teleponnya 08990. Setelah input sekiranya selesai, kita di sini input 3 data. Sehabis kurung tutup, kita kasih titik koma, kemudian enter. Oke. Untuk melihat data tadi yang sudah kita inputkan ke dalam tabel, kita menggunakan perintah select. Bintang untuk melihat keseluruhan data, from, kemudian nama tabelnya. Nah, sudah keluar tabelnya, ada ID supplier, nama supplier, alamat, nomor telepon. ID supplier ada 3, SP01 dengan nama supplier Xiaomi, alamat Kudus, nomor telepon 8988. Kemudian kita masuk ke tabel yang kedua, yaitu tabel barang. Untuk proses pembuatannya, perintahnya sama seperti pembuatan tabel supplier. Perintahnya create tabel, kemudian nama tabel. Kurung tutup, kode barang, char 6, not 0, primary key. Di sini kode barang berperan sebagai primary key pada tabel barang. Kemudian ID supplier, char 6, not 0, supplier, nama barang, varchar 25, not 0, nama barang, kemudian harga beli, kodenya integer, not 0, kemudian jumlah barangnya, tipe datanya integer, not 0. Nah, untuk melihat field apa saja yang tadi dibuat dalam sebuah tabel, perintahnya text. Maaf sebentar. Perintahnya text, kemudian nama tabel. Jangan lupa titik koma, enter. Nah, ini field, ini tipe datanya, ini primary key-nya. Kemudian kita masuk untuk input data pada tabel barang dengan perintah insert into nama tabel, barang, values. Seperti tadi, jangan lupa
kode barangnya HP01, ID suppliernya SP01, nama barangnya Redmi Note 12 dengan harga beli 2 juta, jumlah barangnya 4, kemudian kurung tutup, koma. Untuk yang kedua SP02, ID customernya, ID suppliernya, nama barangnya Samsung A14 dengan harga beli yang sama yaitu 2 juta dengan jumlah barangnya 5. Kemudian barang yang ketiga dengan kode barang HP03, kode supplier SP03, nama barang Oppo A57 dengan harga beli 2 juta 50. Total barang 3, kemudian titik koma. Oke, langsung saja kita masuk ke tabel keempat, yaitu tabel checker. Create tabel checker, kurung tutup, kurung buka, ID checker char 6, not 0, primary key, nama checker varchar 10, not 0, enter, kurung tutup, titik koma. Kita langsung input saja data ke tabel checker dengan perintah insert into nama tabel checker values, kurung buka, ID checkernya CK01, nama checkernya RD, kemudian checker yang kedua dengan kode CK02, nama checkernya Jaka, titik koma, enter. Kita masuk ke tabel keempat, yaitu tabel gudang. Nama tabel, kurung buka, enter. Di sini ada tanggal dengan tipenya date, not 0, primary key, kemudian nama barang, 25, not 0, nama barang, kemudian jumlah barangnya dengan kode integer, kemudian yang terakhir ID checker char 6, not 0.
langsung input saja untuk yang tabel gudang. Values, kemudian yang pertama dari tanggal kita mulai dengan tahun terlebih dahulu 2023 strip, kemudian bulan Januari tanggal 10, ketik lagi koma, kemudian nama barangnya tadi Redmi Note 12. Kemudian tadi kita lihat jumlahnya ada berapa, jumlahnya 4. Kita masukkan ID checkernya CK01. Kemudian untuk yang kedua pada tanggal 18, nama barangnya Samsung A14, jumlah barangnya 5. Untuk CK-nya CK yang kedua yaitu CK02, koma lagi, kemudian yang terakhir untuk bulan Januari 2023 tanggal 20, nama barangnya Oppo A57, total barangnya 3, dan ID checkernya CK02. Ini titik koma. Untuk tadi kita melihat tabel yang udah dibuat dari tabel barang, select bintang from barang, jangan lupa titik koma. Nah, untuk yang bintang itu untuk menampilkan keseluruhan data. Misal kita ingin menampilkan hanya dengan khusus yang ID suppliernya SP01 atau enggak harga beli, nanti ada sendiri. Dengan perintahnya select bintang from barang where, dengan ketentuan harga beli sama dengan 2 juta, kemudian titik koma. Nah, yang keluar hanya dengan yang harga beli 2 juta. Kemudian kita masuk ke perintah join. Sebelumnya kita untuk menambahkan FK terlebih dahulu pada tabel barang. Perintahnya kita menggunakan alter tabel. Alter tabel, nama tabel barang, add foreign key ID supplier, referensinya dari tabel supplier, ID supplier. Jangan lupa titik koma, kemudian enter. Kalau keterangan oke, kita bisa langsung masuk ke perintah join dengan perintahnya yaitu select nama tabel, kemudian ketentuannya kode barang,
koma, enter. Dari tabel barang titik ID supplier, kemudian supplier titik nama supplier from, dari tabel barang perintah joinnya inner join ke tabel supplier on barang ID supplier sama dengan supplier ID supplier. Nah, yang keluar hanya sesuai ketentuan tadi, kode barang, ID supplier, dan nama supplier. Ini dari perintah join. Yang selanjutnya, untuk jika kita ingin menghapus atau mengubah nama tabel, kalau mengubah nama tabel kita menggunakan perintah rename tabel. Misal kita rename tabel barang to barangku, jangan lupa titik koma. Nah, rename tabel barang to barangku, kita lihat nama tabelnya udah berubah atau belum. Nah, sudah berubah, barangku. Jika kita misal mau menghapus sebuah tabel, kodenya perintahnya drop, langsung saja nama tabelnya, misal gudang, ntar error, harus sama tabel. Ini tabel bukan nama tabelnya ya, tabel ini yang mau dihapus, drop tabel gudang. Oke, kalau mau menghapus databasenya, drop database, kemudian nama databasenya. Itu sekian dari saya. Bila ada salah-salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.